Baik, para mahasiswa baru, alhamdulillah pada sesi kali ini saya akan menyampaikan materi peran pendidikan dalam penguatan revolusi mental, tantangan dalam era global. Saya kira ini materi yang penting untuk saudara ketahui, supaya saudara bisa mempersiapkan diri sebagai generasi muda Indonesia yang punya karakter, punya mental yang kuat sebagai bekal bagi saudara untuk menghadapi persaingan dalam era global. Yang pertama yang ingin saya sampaikan pada saudara sekalian adalah Anda perlu menyadari dan Anda harus bersyukur karena saudara sebagai bagian dari bangsa yang besar ini, bangsa Indonesia. Jadi kita semua tahu bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar, semua negara di dunia mengakui. Dan pada masa lampau dari sejarah kita mendengar dan mengetahui bahwa bangsa kita ini diperhitungkan dalam kancah persaingan global. Apa indikator bahwa bangsa kita ini sebagai bangsa yang besar? Negeri kita ini memiliki pulau, jumlahnya sangat banyak, ada 17.000 pulau, baik yang besar maupun yang kecil. Kemudian bangsa kita berada di lintas persilangan di tempat yang sangat strategis sehingga menjadi perlintasan dari seluruh bangsa di dunia ini. Jumlah penduduk kita sangat besar, ini menjadi sebuah kekuatan besar bagi bangsa ini. Kemudian kekayaan alam kita juga sangat luar biasa dan ini selalu diperhitungkan oleh semua bangsa yang ada di dunia ini. Garis pantai kita juga sangat luar biasa panjangnya, sehingga kita harus menyadari bersama bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar. Tetapi bangsa yang besar ini tidak akan berarti apa-apa kalau tidak didukung oleh sumber daya manusia yang besar pula, yang berkualitas, yang bermental kuat. Nah, sekarang coba kita lihat supaya kita bisa memberikan perspektif yang komprehensif, apakah benar bahwa bangsa kita ini sudah menjadi bangsa yang besar. Saya ingin menjelaskan pada saudara sekalian, adik-adik mahasiswa baru, ada persoalan-persoalan krusial, persoalan penting yang sama-sama harus saudara pahami, supaya saudara bisa memposisikan diri sebagai bagian dari bangsa yang besar. Ini ada data-data terbaru dari Global Entrepreneurship Index. Ini saya sampaikan, data dari GEI 2019, saya sampaikan pada saudara, supaya saudara benar-benar bisa menempatkan diri, bisa berkontribusi untuk mewarnai bangsa kita sebagai bangsa yang besar ini. Ada persoalan penting yang harus saudara sadari, dan ini kalau saudara nanti sudah menyadari, saya harapkan saudara bisa mengambil posisi yang pas, bisa menempatkan diri untuk ikut mewarnai bangsa kita sebagai bangsa yang besar ini. Data dari GEI, Global Entrepreneurship Index 2019, ini ada problem tentang sikap mental kewirausahaan dari bangsa kita. Dari data-data yang ada, Anda bisa lihat di slide, ternyata GI kita ini skornya masih sangat rendah ya dibandingkan dengan bangsa di kawasan. Nah, ini menjadi salah satu PR yang teman-teman mahasiswa baru sebagai generasi muda, Anda nanti akan menjadi bagian dari bangsa ini ke depan dan saudara akan punya kesempatan untuk ikut mewarnai. Saudara mulai sekarang harus aware dengan problem ini. Jadi GI kita masih sangat rendah, berarti saudara harus mulai sekarang punya kesadaran untuk ikut memperkuat spirit entrepreneurship ini. Ini bagian dari revolusi mental yang saya kira mulai saat ini Anda harus mempersiapkan diri untuk ikut memperkuat semangat kewirausahaan seperti ini. Sebab sejarah membuktikan bahwa bangsa-bangsa yang besar itu selalu didukung oleh spirit entrepreneurship yang handal. Bangsa ini boleh punya kekayaan alam yang luar biasa besarnya, tetapi kalau tidak didukung oleh sumber daya manusia yang punya spirit entrepreneurship yang kuat, kita patut khawatir bahwa ke depan kita tidak lagi akan mendapatkan predikat sebagai bangsa yang besar. Karena sejarah membuktikan banyak negara-negara yang mungkin lebih kecil dari bangsa ini, tetapi karena ditopang oleh sumber daya manusia dengan spirit entrepreneurship yang kuat, maka
bangsa dan negara yang kecil itu kemudian bisa bermetamorfosis, berubah menjadi bangsa yang besar, mempengaruhi kehidupan ekonomi di tingkat global. Saya kira inilah sikap mental yang mulai dari awal teman-teman mahasiswa baru. Anda harus aware, ya, punya kepedulian untuk mempersiapkan diri. Nah, dari data-data GII 2019, teman-teman mahasiswa baru, ini banyak pilar-pilar yang jadi bagian dari spirit entrepreneurship. Kita itu berada pada posisi yang lemah. Artinya ini menjadi tantangan bagi kita semua, kami yang ada di kampus dan teman-teman mahasiswa baru, sebagai generasi harapan masa depan. Saudara mulai sekarang dituntut untuk mempersiapkan diri, agar Anda punya semangat mulai dari sekarang untuk mempersiapkan diri agar memiliki spirit entrepreneurship yang kuat. Dari data-data yang ada, attitude kita, sikap kita tentang berkaitan dengan kewirausahaan ini yang harus terus diperkuat. Nah, ini saya kira memang dari lembaga pendidikan seperti di kampus kita ini, nanti di bidang kemahasiswaan ini punya program-program khusus untuk ikut mengawal teman-teman dalam rangka untuk mempersiapkan spirit entrepreneurship itu. Kemudian dari sisi ability-nya, kita juga masih ada masalah dengan kemampuan untuk berwirausaha. Ini saya kira yang harus saudara mulai dari sekarang persiapkan diri untuk mengasah kemampuan itu. Sebab ke depan yang akan mewarnai kehidupan bangsa kita ini adalah antara lain akan ditopang oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk berwirausaha. Aspirasi kita, teman-teman mahasiswa, ini harus diperkuat. Karena aspirasi kewirausahaan dari bangsa ini paling lemah di antara negara-negara di kawasan. Ini ironi dari bangsa yang besar, tetapi sumber daya manusianya tidak memiliki semangat, tidak memiliki kecenderungan untuk menjadi pewirausaha yang handal. Saya kira ini menjadi problem besar dari bangsa kita, terutama dikaitkan dengan upaya untuk mempersiapkan sikap mental kewirausahaan. Saya kira inilah yang harus mulai dari sekarang kita persiapkan. Saudara bisa lihat nanti di berbagai atribut, ya, dari atribut di bidang dari sisi attitude atau sikap. Kita lihat dari data ini, di kawasan kita ini masih berada pada posisi yang rendah. Kita mungkin beda-beda tipis dengan Vietnam, dengan Filipina, tapi dibandingkan dengan negeri tetangga sebelah kita jauh. Nah, ini menjadi tantangan karena kalau sudah seperti ini kondisinya, kalau tidak mulai dari sekarang kita siapkan untuk memperkuat attitude kita di bidang entrepreneurship, mental kita di bidang entrepreneurship. Saya yang sudah masuk generasi menjelang tua ini patut khawatir. Apakah bangsa kita ke depan masih mendapatkan predikat yang layak sebagai bangsa yang diberikan predikat bangsa yang besar. Ini yang akan menjadi tantangan kita ke depan. Kemudian dari sisi ability juga, Anda bisa lihat ability kita ini nyaris di bawah rata-rata. Rata-rata ability dari masyarakat di kawasan. Ini menjadi PR besar dari bangsa ini. Jadi mental kewirausahaan benar-benar harus mendapatkan porsi yang besar untuk menjadi bagian dari pengembangan sumber daya manusia Indonesia melalui lembaga pendidikan. Saya kira di kemahasiswaan di kampus kita di STK PPRI Jombang punya program-program yang cukup bagus ini. Tinggal sekarang teman-teman mahasiswa baru nanti harus mulai dari sekarang menyiapkan diri untuk mengasah ability di bidang kewirausahaan. Kemudian dari sisi nilai-nilai yang dianut ini juga kita harus patut khawatir karena dari sisi nilai-nilai kewirausahaan kita ini juga masih berada pada posisi yang sangat rendah dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang ada di kawasan ASEAN. Kita tidak perlu bicara di tingkat global dalam skop yang lebih luas ya, tapi di kawasan ASEAN kita ini juga mendapatkan tantangan yang sangat berat, terutama berkaitan dengan mental kewirausahaan. Jadi saya kira inilah teman-teman mahasiswa baru, salah satu PR besar dari saudara ya semuanya yang nanti akan ke depan akan menggantikan kami-kami yang tua ini. Kemudian dari data Global Talent Competitiveness Index 2019 ya kita juga lihat, nah kita ini ternyata juga masih tertinggal ya. Jadi saya
mohon izin kepada teman-teman mahasiswa untuk menyampaikan mungkin ini cerita-cerita yang saya harapkan tidak membuat saudara pesimis ya, tetapi mulai sekarang justru Anda wake up gitu ya, Anda bangkit, bangun gitu ya, untuk memperkuat semangat, memperkuat mental terutama dalam bidang-bidang kewirausahaan, juga berkaitan dengan semangat untuk berkompetisi di tingkat global. Sebab kalau tidak, saya khawatir nanti saudara ke depan akan menjadi bagian yang tergilas dalam kancah persaingan global. Saya kira ini sikap mental yang mulai dari awal harus dipersiapkan dengan baik oleh teman-teman mahasiswa baru, ya. Dan kakak kelas saudara sudah membuktikan, ya. Senior-senior saudara sudah banyak yang membuktikan kalau mereka itu mempersiapkan diri dengan bagus, membangun mentalnya sejak awal, gitu ya. Maka itu di antara mereka banyak yang sukses, ya. Jadi ini saya kira nanti akan dijelaskan oleh pemateri lain. Ada banyak contoh dari senior-senior saudara yang punya kesiapan dini untuk membangun mental bersaing. Mereka juga akan menjadi bagian dari generasi yang sukses di masanya. Oke, ini banyak data-data yang ini masih menjadi data dari Global Talent Competitiveness Index, ya, berdasarkan dari masing-masing pilar gitu ya. Nah, ini apa yang menjadi problem dari bangsa kita ini antara lain adalah berkaitan dengan global knowledge. Jadi kita sekarang sudah menjadi bagian dari masyarakat global, maka teman-teman harus mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan mental untuk bermental sebagai bagian dari masyarakat global. Sebab kalau ini tidak dipersiapkan mulai sekarang, saya khawatir saudara nanti akan seperti katak dalam tempurung, gitu ya. Ya, seperti katak dalam tempurung yang perasaannya sudah hebat, tetapi kemudian di sebelah luar sana banyak orang-orang yang jauh lebih hebat. Hal lain yang ingin saya sampaikan pada teman-teman mahasiswa baru, saya ingatkan supaya Anda punya kesiapan mental untuk menghadapi era ke depan adalah saudara sekarang dan ke depan akan terus menghadapi era perubahan. Perubahan itu yang selalu ada dalam kehidupan saudara. Maka yang ingin saya pesankan pada saudara sekalian, Anda harus punya kesiapan dini untuk melakukan perubahan. Anda harus siap berubah. Sebab kalau tidak, saudara akan digilas oleh perubahan itu sendiri. Jadi Anda tidak punya opsi siap berubah atau Anda digilas oleh perubahan itu sendiri. Nah, saya tentu berharap Anda mulai sekarang mempersiapkan diri untuk siap menghadapi perubahan itu. Apalagi sekarang kita menghadapi pandemi. Pandemi ini telah mengubah kehidupan kita di berbagai bidang, semuanya itu berubah drastis dan itu membutuhkan kesiapan dari kita semuanya, saudara sekalian sebagai mahasiswa baru, untuk siap menghadapi perubahan. Kalau tidak, ya saudara akan tergilas seperti tadi yang saya katakan. Apalagi yang harus saudara hadapi dalam era sekarang dan ke depan, kita menghadapi era otomatisasi. Ya. Semuanya sekarang serba otomatis. Ini membutuhkan kesiapan mental untuk menghadapi kecenderungan yang baru ini. Otomatisasi telah mengubah banyak pekerjaan kita, tetapi yang paling sering terjadi, otomatisasi itu lazimnya mengubah cara kita bagaimana menjalankan pekerjaan. Nah, ini menuntut kesiapan saudara untuk bagaimana Anda dalam era yang serba otomatis ini punya kesiapan mental, punya bekal yang cukup, sehingga nanti saudara akan selalu kompatibel. Kehidupan saudara akan selalu selaras dengan kehidupan masyarakat yang terus mengalami perubahan. Nah, inilah yang harus disiapkan oleh generasi muda. Mental Anda harus kuat menghadapi kondisi seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, sebenarnya revolusi mental itu bukan hal yang baru. Kalau era Presiden Jokowi ini salah satu program pemerintahnya adalah menggalakkan tentang revolusi mental. Revolusi mental itu bukan hal yang baru. Bung Karno sekian puluh tahun yang lalu sudah mengatakan bahwa revolusi mental merupakan satu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang Raja Wali, berjiwa api yang menyala-nyala. Ini katanya
Bung Karno yang diucapkan pada peringatan Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1957. Saya kira ini juga bukan hal yang baru sebenarnya. Namanya pendidikan itu membangun mental. Kalau ada orang yang masuk ke lembaga dunia pendidikan kemudian mentalnya masih loyo, ada yang salah dengan proses pendidikan yang dia jalani. Jadi sebenarnya semua aktivitas pendidikan di jenjang apapun itu karakter building, membangun karakter. Sekali lagi, kalau ada anak siswa mahasiswa masuk ke jenjang lembaga pendidikan tertentu, kemudian setelah lulus dia tidak berubah karakter dan mentalnya, tetap loyo, pada dasarnya dia belum menempuh pendidikan di jenjang manapun. Jadi ini yang harus disadari oleh teman-teman mahasiswa baru, bahwa Anda datang ke kampus ini itu tidak lain supaya saudara setelah keluar dari kampus ini Anda cukup punya nyali untuk tampil di dalam kehidupan masyarakat dengan mental yang kuat seperti yang tadi dijelaskan oleh Bung Karno tadi. Nah, Pak Jokowi mengingatkan kembali, apa kata Pak Jokowi? Revolusi mental itu diperlukan untuk lebih memperkokoh kedaulatan, meningkatkan daya saing, dan mempererat persatuan bangsa kita, dan untuk itu kita perlu melakukan revolusi mental. Ini katanya Presiden Jokowi. Ini juga bukan hal yang baru. Jadi sekali lagi, revolusi mental itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktivitas pendidikan dimanapun saudara berada. Mental itu bisa dilihat bagaimana kita melakukan perubahan. Apa yang harus kita ubah? Cara berpikir kita. Anda sekarang hidup dalam era digital, maka cara berpikir saudara harus cara berpikir yang kompatibel dengan kecenderungan berkembangnya teknologi digital. Anda hidup dalam era perubahan, maka cara berpikir saudara harus kompatibel dengan kecenderungan masyarakat yang terus berubah dan berkembang dengan sangat cepat. Inilah yang disebut dengan melakukan perubahan melalui cara berpikir. Bisa juga dengan cara kerja. Cara kerja saudara, karena sekarang kita menghadapi era otomatisasi, tidak lagi digerakkan dengan cara kerja yang bersifat manual. Maka Anda harus punya kesiapan mental untuk menguasai teknologi berbasis teknologi digital. Anda harus siap untuk bekerja dengan menggunakan berbagai macam perangkat kecerdasan buatan. Nah, ini yang harus disiapkan oleh generasi sekarang. Karena saya masih lihat banyak teman-teman mahasiswa itu berakrab-akrab dengan teknologi, tapi teknologi yang diakrabi itu hanya sekedar untuk having fun. Kalau saudara, saya tanya misalnya Anda punya Android di rumah, kira-kira apa fungsi Android yang ada di tangan saudara itu? Mungkin bisa untuk WA, untuk calling, untuk merekam, untuk selfie, mungkin begitu. Padahal dengan perangkat Android itu, saudara bisa melakukan aktivitas pekerjaan menjadi lebih mudah, lebih cepat, gitu ya, dan lebih efektif dan efisien. Juga cara hidup saudara harus saudara ubah sesuai dengan kecenderungan yang terjadi dalam era sekarang. Nah, inilah perubahan-perubahan yang harus saudara lakukan dalam menghadapi kecenderungan era sekarang, dan itu bagian dari revolusi mental yang harus saudara siapkan mulai dari sekarang. Apalagi yang harus dilakukan adalah melalui penguatan karakter. Ini nanti yang akan saya jelaskan, saya elaborasi dan akan saya sampaikan pada saudara di forum BKKMP kali ini. Ini berkaitan dengan integritas. Anda harus punya integritas yang kuat, etos kerja, kemudian kolaborasi. Hal terakhir ini yang akan selalu saya tekankan dimanapun, karena eranya sekarang adalah era kolaborasi, era jejaring. Kompetisi itu sudah menjadi cerita usang. Saya sering mengatakan pada teman-teman mahasiswa, kompetisi itu kalau diterus-teruskan hanya akan menghasilkan impian kosong. Karena kompetisi itu saling mematikan. Yang menang +1, yang kalah -1. Kalau ia dikumpulkan menjadi 1, hasilnya sama dengan kosong. Maka sekarang eranya adalah era kolaborasi. Bahasanya Pak Presiden Jokowi itu gotong royong. Harus saling bersinergi. Anda harus mampu bekerja sama dalam tim.
ini yang menjadi tantangan, karena tidak semua generasi muda itu siap untuk menghadapi kecenderungan-kecenderungan tantangan seperti ini. Belum semua generasi muda siap untuk berkolaborasi, maunya saling mengalahkan. Itu sudah menjadi cerita usang, tolong ditinggalkan gitu ya. Jadi kompetisi itu cerita masa lalu. Kompetisi hanya dibutuhkan supaya kita saling berlomba-lomba untuk mengkreasikan hal yang terbaik. Pada saat itu sudah selesai, maka kita harus masuk dalam kolaborasi atau sinergi. Kalau dua hal ini sama-sama bisa saudara lakukan dengan bagus, saudara nanti akan ikut berkontribusi mewujudkan tujuan nasional dari bangsa kita ini. Ya, dari bangsa yang mandiri, berdaulat, berkepribadian kuat. Itulah salah satu tujuan dari revolusi mental. Ini ada nilai strategis dari revolusi mental. Integritas, apa yang harus disiapkan dari teman-teman mahasiswa baru mulai dari sekarang berkaitan dengan aspek integritas. Yang pertama, kejujuran. Saya sering katakan pada teman-teman mahasiswa, saya tidak pernah risau saudara itu nanti akan menjadi generasi yang cerdas, pinter atau tidak. Tetapi saya sering katakan, saya sangat risau kalau di antara saudara itu mulai sudah tidak bisa bersikap jujur. Bangsa ini membutuhkan generasi muda yang jujur. Ini bagian dari integritas. Kalau saudara jujur, maka saudara akan dapat dipercaya. Saya tidak bisa bayangkan kalau orang itu sudah sampai tidak dipercaya. Kalau bangsa ini sudah tidak sampai dipercaya oleh bangsa yang lain, kita tidak akan bisa apa-apa dia. Berkarakter, pantang menyerah, gigih, ini yang terus disuarakan dalam era sekarang ini, resiliensi. Anda harus menjadi bagian dari generasi yang gigih, yang kuat, ya, tahan banting. Bisa saya analogikan dengan bola pingpong itu. Semakin keras saudara dibanting, semakin tinggi pantulan yang didapatkan. Jangan seperti telur. Anda disenggol sedikit, jatuh, patah berantakan. Generasi ke depan, Anda harus seperti bola pingpong itu. Semakin saudara keras dibanting, semakin tinggi pantulan yang bisa saudara kreasikan. Gigih, bertanggung jawab, melayani. Anda harus mulai dari sekarang membiasakan diri sebagai pelayan-pelayan yang prima. Pelayan yang prima buat lingkungan saudara, dimanapun saudara nanti berada. Anda harus punya daya yang cukup untuk menjadi yang terbaik, selalu menjadi yang terbaik dimanapun saudara berada. Dorongan untuk menjadi yang terbaik, menghargai prestasi. Tidak suka yang, jangan suka yang instan-instan. Generasi muda sekarang itu maunya itu yang cepat, yang instan. Tidak usah susah-susah, langsung semua ada di depan mata. Ini yang sekarang ini menjadi kebiasaan. Jadi saya khawatir sebenarnya kalau sekarang ada Grab misalnya ya, GoFood, tinggal makan. Ini tidak ada proses yang cukup, sehingga ini membentuk karakter yang suka instan. Effortnya menjadi tidak terasah. Ini yang saya sungguh khawatir kalau ini diterus-teruskan itu ya. Kecuali kalau saudara sudah menjadi orang yang sangat super sibuk gitu ya. Sekarang saya lihat anak-anak itu kerjanya nggak jelas di rumah, mau makan pesen, nggak salah sih ya, pesen lewat GoFood atau Grab gitu ya. Tidak salah, saya tidak menyalahkan itu. Tetapi sebuah proses ini yang harus direvisi sebenarnya. Anak-anak sekarang harus dibiasakan untuk terlibat dalam proses. Jangan semuanya serba instan, siap ada di depan mata, dan seterusnya. Kemudian ada etos kerja. Apa etos kerja itu? Indikatornya ada kerja keras, produktif, inovatif, kreatif. Nanti di kemahasiswaan ini akan dikembangkan. Jadi kreativitas dan inovasi itu harus menjadi tagline saudara. Inovasi harus tiada henti, kreativitas tanpa batas. Ini harus menjadi sebuah budaya baru. Kalau saudara bisa kreasikan itu, saya yakin kami tidak akan khawatir melepas saudara nanti kalau sudah lulus. Dimanapun saudara berada, kalau Anda inovatif, kreatif, Anda akan eksis dalam kehidupan di masyarakat. Kemudian daya saing, supaya saudara bisa berkompetisi. Entrepreneurship, tadi yang di awal saya katakan, responsif, rasional,
biasa untuk berani mencoba sesuatu, mengkreasikan sesuatu, adaptability, punya daya suai yang tinggi, yang cepat. Kalau ada kecenderungan baru, Anda cepat untuk mengikuti kecenderungan yang baru itu. Berarti saudara punya kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan tantangan yang ada. Problem solver, Anda harus bisa menjadi bagian pemecah masalah. Jangan menjadi bagian masalah itu. Oleh karena itu, saudara harus punya mental yang kuat. Gitu ya. Self-marketing, Anda harus bisa menjual. Bangsa kita ini bangsa yang besar, alamnya kaya raya, problem bangsa ini adalah tidak bisa jualan. Jangan lupa, dulu Belanda menjajah kita itu, yang menjajah itu pedagang, orang yang jualan. Begitu keuntungan ekonominya tinggi, pemerintah kolonial Belanda masuk di sini. Tetapi yang menguasai bangsa kita itu sebenarnya pedagang. Sekarang kita juga masih dikuasai oleh pedagang. Orang-orang Cina itu menguasai ekonomi kita, pedagang mereka. Nah, Anda harus punya kecakapan itu untuk menjual, gitu ya. Menjual kemampuan, menjual ide, menjual keahlian, kreativitas, menjual kemampuan berinovasi, dan seterusnya. Kolaborasi ini sekarang penting. Tanpa kolaborasi, bangsa ini akan teralienasi, akan terpinggirkan dalam kancah pergaulan global. Oleh karena itu, saudara semua mahasiswa baru, Anda harus punya kemampuan untuk bersinergi, berkolaborasi dengan sesama teman. Bisa melalui teamwork, nanti di kampus ini saudara harus mulai dari sekarang mengasah kemampuan seperti ini. Kemudian ada cultural awareness, Anda harus peduli dengan kecenderungan baru, budaya baru, tren-tren baru seperti apa sekarang. Kemudian ada transparansi, communication, ada persuasi, empati, dan seterusnya. Nanti akan kita diskusikan. Yang buruk di sebelah kiri, yang kanan yang bagus. Anda berintrospeksi diri, kalau saudara di jalan itu menjadi bagian di sebelah kiri atau bagian dari sebelah kanan. Silahkan dinilai masing-masing. Kalau saudara di masyarakat, Anda bagian dari yang sebelah kiri ini, sampahnya menumpuk di sembarang tempat, atau di sebelah kanan, ini ada kampung yang sangat cantik, bersih, indah. Atau mungkin saudara bagian dari yang bawah ini, ikut aware dengan kondisi lingkungan yang kotor, kemudian saudara tergerak untuk ikut membersihkan. Anda barusan lulus dari SMA kemarin, saudara bagian dari yang kiri atau yang kanan? Kiri ini gampang tersulut, tawuran gitu ya. Yang kanan ini berkompetisi. Kalau sudah berkompetisi selesai tadi dikatakan berkolaborasi. Tolong diingat, kalau sudah nanti masuk era kompetisi seperti gambar di kanan ini, bukan berkompetisi terus. Anda akan membangun jejaring dengan teman-teman saudara dari berbagai penjuru ya, di negeri ini dan mungkin di negara yang lain. Ini mental baik dari senior saudara. Saya katakan, tirulah mental baik dari para senior saudara ini. Ini teman-teman saudara, kakak kelas saudara yang pernah memenangkan berbagai macam hibah. Ini pendampingnya siapa ini? Ada dari kemahasiswaan gitu ya. Nah, ini ada Wirausaha Muda Mandiri Award yang dilaksanakan di UB dan senior saudara bisa. Saya yakin Anda yang muda-muda yang masih fresh pasti lebih bisa. Terakhir, ini ada catatan penting, tolong diingat-ingat ini, catatan akhir, apakah Anda punya cukup mental yang kuat? Saya katakan seperti ini. Tidak ada yang lebih buruk selain sebagai individu, apapun profesi Anda nanti, hanya dengan kecakapan dan kecepatan yang biasa-biasa saja, sedangkan komputer, robot, teknologi digital lainnya memiliki kecakapan dan kecepatan yang luar biasa. Oleh karena itu, saya ingin pesan pada teman-teman mahasiswa baru, Anda harus punya cukup mental yang kuat untuk menjadi bagian dari generasi yang cepat, yang cakap, dan siap untuk menghadapi persaingan. Saya katakan, illiterate dalam abad 21 itu bukan mereka yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Yang disebut dengan illiterate dalam era sekarang, abad 21, itu adalah mereka yang tidak bisa menangkap pesan-pesan penting dari apa yang saudara baca, tidak bisa menangkap pesan-pesan penting dari peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, atau tidak peduli, ya, tidak aware
berarti tidak mau belajar, unlearn, atau tidak mau mengupdate. Kalau Anda tidak mau mengupdate, tampilan saudara akan out of date dan saudara akan tergilas oleh zaman. Saya kira inilah mental yang harus saudara bangun mulai dari sekarang. Jadi sekali lagi, selamat bergabung teman-teman mahasiswa baru dengan kampus STK IPB Jombang. Kami yang tua-tua ini insya Allah akan siap menemani saudara belajar di sini, mengasah, memperkuat mental saudara, supaya ke depan saudara tampil sebagai generasi yang bermental kuat dan siap untuk menghadapi persaingan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.